Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab nomor 29. Judulnya orang yang menyambung silaturahim akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dibawakan oleh penulis di dalam bab ini, kalau kita lihat redaksinya, berbunyi akan dicintai oleh keluarganya. Ya, akan dicintai oleh keluarganya. Siapa yang menjalin silaturahim maka dia akan dicintai oleh keluarganya. Tapi penulis menulis judul akan dicintai oleh Allah. Padahal hadisnya berbunyi akan dicintai oleh keluarganya. Wallahu a'lam. Apa yang tersebut di dalam hadis atau asar ini menggambarkan bahwa memang balasan-balasan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bersilaturahim itu mencerminkan kecintaan Allah kepada orang tersebut. Balasan-balasan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang yang silaturahim itu mencerminkan bahwa Allah itu cinta kepada orang tadi. Makanya penulis mengatakan akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Lengkapnya kita akan bacakan asarnya. Nomor 58 dan nomor 59 sekaligus. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, "Man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nusi'a fi ajalihi wa thara maluhu wa ahabbahu ahluhu." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kemudian dia bersilaturahim, syaratnya dua, takwa dan silaturahim. Jadi enggak hanya silaturahim aja, tapi harus ada takwanya juga. Silaturahim tapi enggak sholat, ya. Silaturahim tapi enggak beriman, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dalam athar ini Ibnu Umar radhiyallahu anhu adalah menggabungkan antara silaturahim dan ketakwaan. Silaturahim iya, sholat iya. Silaturahim iya, beriman iya. Makanya di sini dikatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah kemudian bersilaturahim, apa ganjarannya? Nusi'a fi ajalihi, akan dipanjangkan umurnya. Satu. Wa thara maluhu, dan akan dibikin kaya oleh Allah Azza wa Jalla. Akan dibikin hartanya melimpah. Dua. Wa ahabbahu ahluhu, dan akan dicintai oleh keluarganya. Jadi yang dijanjikan di sini balasannya tiga. Yang pertama akan dipanjangkan umurnya, yang kedua akan dijadikan hartanya banyak, dan yang ketiga akan dicintai oleh keluarganya. Ini nomor 58. Nomor 59 mirip. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar berkata, "Man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu unsi'a lahu fi umurihi wa thara maluhu wa ahabbahu ahluhu." Mirip antara yang pertama dengan yang kedua. Balasannya ada tiga. Yang pertama apa tadi? Akan dipanjangkan umurnya. Yang kedua akan dijadikan kaya. Yang ketiga akan dicintai oleh keluarganya. Yang pertama dan kedua sudah kita bahas kemarin. Ya, sudah kita bahas kemarin. Nah, yang belum dibahas adalah yang ketiga. Orang yang silaturahim dia akan dicintai oleh keluarganya. Sangat wajar. Sangat wajar ketika ada orang rajin silaturahim dicintai oleh keluarganya. Kenapa? Karena balasan akan menyesuaikan dengan perbuatan. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada seseorang menyesuaikan perbuatan yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan? Silaturahim. Berbuat baik kepada keluarganya, sering membantu keluarganya, sering senyum kepada mereka,
kemudian sering berkunjung kepada mereka. Karena itu yang dia lakukan, maka wajar seandainya ganjarannya adalah dia dicintai oleh keluarganya. Kita ini ketika berbuat baik kepada orang lain, wajar orang lain itu mencintai kita. Bahkan kita pun merasakan. Saya tanya sama jenengan akan lebih suka kepada keluarga yang sering membantu atau yang cuek kepada jenengan? Yang sering membantu, itu wajar. Ya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain akan sayang kepada kita. Maka kalau kita balik gini, keluarga kita benci sama kita, pasti ada apanya? Pasti ada sebabnya. Wah, saya ini sama keluarga saya ini nggak disukai, saya dibenci sama keluarga saya, mereka nggak pernah peduli sama saya. Jangan-jangan pemicunya dari kita sendiri. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Nggak ada asap kalau nggak ada api. Wah, keluarga saya ini kalau saya pinjam duit nggak pernah mau minjemi. Jangan-jangan jenengan pernah melakukan seperti itu sama mereka. Wah, tetangga saya ini kalau saya dapat musibah cuek, nggak perhatian. Jangan-jangan ketika saudara jenengan dapat musibah jenengan cuek. Jadi ketika kita punya keluarga dan mereka nggak baik sama kita, kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan kita nggak baik sama mereka. Kalau misalnya kita berbuat baik sama mereka, insya Allah manusia sekeras apapun hatinya akan luluh. Sekeras apapun hatinya, kalau kita baiki, lama-lama akan luluh. Diumpamakan seperti batu. Sekeras apapun batu ketika ditetesi dengan tetesan air, bertahun-tahun lama-lama akan apa? Akan dekok. Lama-lama bahkan akan bolong. Jadi ketika kita punya keluarga jahat kepada kita, maka baiki terus, baiki. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Allah menggambarkan bagaimana efeknya perbuatan baik. Orang yang awalnya jadi musuh karena sering dibaiki akan menjadi waliyun hamim, akan menjadi orang yang mencintai kita. Maka bertahanlah untuk menjadi orang baik walaupun orang berbuat jahat kepada kita. Contohlah pohon mangga yang sedang berbuah lebat, dijahati sama anak-anak. Bagaimana perbuatan jahatnya? Dilempari batu. Bagaimana pohon mangga membalas? Akan menggugurkan buahnya. Tidak pernah pohon mangga dilempari kemudian mangga itu balas melempar batu. Pernah jenengan lihat pohon mangga dilempari terus kemudian balas melempar batu? Tidak pernah. Yang ada pohon mangga dilempari, balasnya apa? Mangga. Contoh pohon mangga. Dia dijahati tapi memberikan kebaikan. Ya. Dia dijahati, dia memberikan kebaikan. Bukan berarti habis ini saya ngajarin jenengan itu ada mangga terus saya apa? Lempari, bukan. Ya. Kita lagi membicarakan andaikan kita sebagai korban. Ya, seperti pohon mangga. Saya bukan lagi menganjurkan untuk jadi pelaku. Ya, pelakunya ya bocah-bocah sing suka ngelempari itu, jangan jadi pelaku. Kalau kita jadi korban, saya juga tidak menganjurkan jenengan supaya jadi korban, enggak. Ya, kalau jenengan jadi korban, jadilah seperti pohon mangga yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang paling penting adalah jenengan ketika berdakwah, jadi ustadz, jadi mubalik, jadi dai, atau jadi orang yang rajin ngaji kemudian ingin mendakwai keluarga, maka pintu yang paling baik untuk membuka hati mereka selain doa kepada Allah adalah berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada mereka. Itulah yang dipraktikkan oleh Rasul SAW. Rasul SAW baik banget sama keluarganya. Makanya yang pertama kali mendukung dakwah Nabi siapa? Keluarga. Istri beliau siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Keluarga-keluarga terdekatnya. Walaupun ada juga seperti Abu Lahab ada.
Tapi banyak keluarga Nabi yang mendukung secara totalitas perjuangan beliau. Kenapa? Karena beliau baik banget dengan keluarganya. Maka contohlah itu, berbuat baiklah kepada keluarga kita, insya Allah dakwah kita akan lebih mudah diterima. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.